Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rarisya Rizka Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif. Pengertian zona ekonomi eksklusif atau ZEE yaitu suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memperlukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Yang kedua ada fungsi ZEE. Yang pertama, dengan diberlakukannya ZEE, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Di dalamnya berlaku pula seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Yang kedua itu ada memberi hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, ZII dalam AUNCLOS. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diberlakukan luas 200 mil sebagai luas maksimum dari zona ekonomi eksklusif bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan fakta sejarah dan politik, 200 mil laut tersebut tidak mempunyai geografis umum, biologis yang nyata, maupun ekologis tertentu. Pada saat AUNCLOS dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil laut. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya dipilihlah batas 205 mil laut sebagai area teritori batas luar agar lebih mempermudah persetujuan dalam menentukan batas luar ZEE. ZII di Indonesia. Pengaturan atas jarak ZEE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas ZEE di Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencukupi seluruh hak pemerintah pada sumbernya, daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lainnya yang ada di dalamnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yurisdiksi ZEE. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konversi dan pengelolaan sumber kekayaan alami, baik hayati maupun non-hayati, dan perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Yang kedua, yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan. Konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Yang kedua, riset ilmiah kelautan. Yang ketiga, perlindungan dan pelestarian hukum lingkungan laut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam ZEE. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan satu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab 6.